Heran dengan orang zaman sekarang, setiap ketemu yang diomongin selalu COVID. Sampai lupa ngomongin Yesus dan kebesarannya. Apa kita lupa bahwa kematiannya di atas kayu salib untuk membuat hidup kita berkemenangan? Terus imannya di mana? Bukankah roh yang di dalam diri kita lebih besar daripada apapun juga? COVID memang sebuah nama, tapi Yesus adalah nama di atas segala nama. Dan hati-hati dengan ketakutan yang ditebarkan hingga membuat hidup kita penuh dengan kecemasan. Makanya tiap hari kita perlu memperkatakan dengan iman, aku sehat, aku kuat, aku diberkati. Makanya ganti dong, bukan lagi ngomongin tentang COVID, tapi kita ngomongin tentang Yesus dan kebesarannya, Yesus dan kuasanya yang sanggup mengalahkan apapun juga. Bapak Saudara, mungkin ada satu pertanyaan yang besar, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu tidak terjawab, menimbulkan hati kita jadi ada suatu keraguan. Tapi supaya jelasnya pernyataan TikTok tadi, Who touched my clothes? Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? Master, I have suffered an issue of blood for 12 years. And I knew if I could just touch thy clothes, that I would be whole. Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. mari kita akan buka di dalam Matius 9 ke ayat 22 mengatakan demikian. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kalimat itu jelas bahwa kita akan sembuh tergantung berapa besar iman kita nggak? Maka kalau saya teruskan, artinya berapa iman kita, maka pemahaman itu kita selalu akhirnya bertemu dengan Tuhan, berdoa, berpuasa, datang ke gereja, dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, dalam tanda petik. Benarkah demikian? Bagaimana jika kita sudah beriman, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan kita? Jadi Bapak-Saudara sekalian, faktor dari apa yang kita dengar dan tulisan yang tadi, teks tadi, itu menunjukkan, kalau saya simpulkan, berarti iman kita lah yang menentukan sembuh atau tidak sembuhnya, pandemi ini berakhir, tidak berakhir. Atau kalau kita berdoa supaya semuanya beriman sama, pandemi ini berakhir. Benar gak? Bapak-Saudara sekalian, yang pasti kita itu berarti berpandangan kalau pandemi ini tidak berlalu dengan sesuai dengan harapan kita, berarti iman kita tidak kuat atau iman kita masih lemah. Betul nggak? Yang jelas, tanpa kita sadari, iman kita menjadi faktor penentu berakhir dan tidak berakhirnya. Jika iman kita yang menentukan, maka berakhir dan tidak berakhirnya penderitaan atau pandemi ini, itu ditentukan oleh kita manusia, kan? Perhatikan baik-baik saudara sekalian, pada hari ini pembicaraan kita tentang iman, imun, aman, dan amin. Secara iman, tadi kalau kita mengambil proyeksi seperti itu, maka yang menentukan adalah iman kita, kan? Akibatnya, Bapak-Saudara sekalian, kita tidak perlu lagi masker, tidak perlu lagi prokes, dan akhirnya kita, imun kita, aman, rasa aman kita, dan amin kita abaikan. Yang penting iman kita cukup besar. Jadi kalau gitu, yang punya iman besar berarti mengalahkan yang tidak punya iman besar dong. Bapak-Saudara sekalian, arti daripada sesungguhnya teks tadi dengan jelas bahwa Yesus mengatakan pada kita, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya, yang kita sadari bukan iman daripada manusia. Artinya, bukan manusia yang punya iman kepada Kristus, tapi Kristuslah yang kita imani, itulah yang menjadi iman. Bapak-Saudara sekalian, harap dimengerti bahasa ini supaya kita tidak terjadi terombang-ambing dengan beberapa pernyataan-pernyataan atau statement-statement yang maaf tidak berhubungan dengan apa yang dikatakan Alkitab.
Jadi Bapak Saudara sekalian, kalau Kristus telah mengatakan demikian, berarti iman saudara terhadap Kristus lah yang menentukan pandemi ini berakhir atau tidak. Yang benar adalah Kristus Yesus yang kita imani akan menyelamatkan kita kan. Makanya kalau kita sebut hari ini yang terkenal dengan aman dan amin kita. Bagaimana kita aman? Bagaimana kita amin? Kristuslah yang menjadi iman kita kepada Dia. Jadi artinya, saudara sekalian, kita manusia berusaha semaksimal mungkin agar sembuh atau melewati pandemi ini. Banyak orang mencari penyembuhan dengan tanpa obat, tanpa proses, prokes supaya iman dan dengan aman. Yang pasti, Bapak Saudara sekalian, 4 hal yang tadi itu menentukan bagaimana persepsi kita terhadap apa yang kita imanin. Yang pasti apapun usaha manusia yang menentukan adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau kita ngerti bahwa Yesus Kristus sebagai penentu, maka imanilah Kristus, maka kesembuhan, kelepasan dari segala hal itu akan terjadi. Bapak Saudara sekalian, kalau saya paparkan dengan jelas apa arti iman, imun, aman, dan amin pada teks ini adalah, kalau iman, semua kejadian itu Kristus yang kita imani akan menentukan berlalunya pandemi ini atau tidak berlalunya pandemi ini. Kalau secara imun, kita berdoa kepada obat-obat atau alat-alat yang sudah diberikan pemerintah sebagai alat untuk menolong kita. Bukan berarti menentang penyataan iman kita. Dan secara aman, artinya kita berdoa adalah bagian proses berlalunya pandemi ini. Karena ini tidak bertentangan antara kita memakai alat ini sebagai alat kesembuhan dengan iman kita kepada Tuhan. Maka kloplah semuanya. Nah, kalau secara amin, maka Bapak Saudara sekalian, kata amin ini keluar, maka cemas, khawatir, hingga paranoid. Maka hasilnya punya pengharapan, tidak mudah menyerah kan? Artinya kita tetap berserah, bukan menyerah. Kalau berserah itu artinya selalu percaya kepada Kristus yang kita imani. Sedangkan kalau menyerah, artinya kita masa bodoh. Jadi Bapak Saudara sekalian, kalau kita mau jelas, berserah itu artinya kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan hasilnya bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita lepaskan atau kehilangan. Berserah adalah sikap kita untuk mengerti bahwa semua itu adalah Tuhan yang kita imani. Kalau kita beriman kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh, maka kita akan mendapat hasil yang maksimal. Maksimalnya apa? Kita beriman kepada Tuhan, yaitu dengan Yesus Kristus yang kita imani. Maka imun kita, artinya kita dapat menyadari bahwa alat-alat yang selama ini Tuhan kasih buat kita, kalau saya versi dalam hal yang sederhana, kalau kita sakit, kita pasti minum obat. Bukan obat yang menyembuhkan, tapi obat ini adalah alat untuk sembuh. Bapak Saudara sekalian, kita harus melihat secara jernih antara mana obat, mana kesembuhan, mana penyebab kesembuhan. Bapak Saudara sekalian, hari ini kita digoncangkan dengan kepanikan macam-macam, sehingga apa yang kita dapat selama ini kita tidak bisa mendefinisikan dengan jelas. Dan hari ini Bapak Saudara sekalian, saya mau kasih tahu bahwa Kristuslah yang kita imani menjadi penyebab semuanya. Bukan iman kita, tapi Kristuslah yang kita imani. Demikian firman Tuhan, biar menjadi berkat. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi,
bersama-sama ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Oh, Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Haleluya. Oh, kami percaya, kami percaya, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya, oh Engkau sanggup, Engkau mau Tuhan menyembuhkan, memulihkan, menyelamatkan, dan membebaskanku. Aku percaya. Aku percaya kepadamu, karya salib-Mu beriku keselamatan, kebebasan, dan kesembuhan. Oleh bilur-Mu Tuhan, oleh bilur-Mu Yesus, aku bebas, aku selamat, dan aku sembuh. Aku terima hari ini, aku terima, aku percaya dan aku terima. Oh, Syakarala bara 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 la bara bayaso. Haleluya. Aku percaya, aku terima karya salib-Mu dalam hidup. Dan mari kita berdoa sungguh-sungguh bahwa Tuhan bersama kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa biar kuasa Engkau bekerja dengan ajaib. Dan kami yakin dan percaya kuasa itu tidak akan berubah selama kami percaya bahwa kami mempercayai Engkau dengan sungguh, sehingga kami beriman kepada Engkau bahwa Engkau lah yang menentukan, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha mengerti kapan dan pada saat kapan juga. Kami yakin dan percaya itu adalah di dalam kehendak Engkau atau di dalam kendali Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.